Pemirsa, dua terduga pelaku pembakaran lahan dan hutan Karhutla diamankan Satreskrim Mapolres Ogan Komering Ilir dalam waktu dan di lokasi berbeda. Kedua orang pelaku diamankan lantaran kedapatan membuka lahan miliknya untuk dijadikan kebun dan sawah dengan cara dibakar menggunakan korek api. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Winando, wartawan Tribun Sumsel. Rekan Winando, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Justina dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Memang kemarin Mapolres Ogan Komering Ilir merilis dua terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang ditangkap di dua lokasi berbeda. Jadi kedua pelaku ini diamankan lantaran kedapatan ingin membuka lahan miliknya untuk dijadikan kebun pisang dan sawah dengan cara dibakar menggunakan korek api, di mana dalam sambutannya Kapolres Oki AKBP Dilianto melalui Kasat Reskrim AKP Jatra Tunggal untuk pelaku sendiri bernama Suratman ini menghanguskan sekitar 1 hektar lahan miliknya di Desa Sri Mulia, Kecamatan Pampangan. Awalnya kejadian pada Senin pukul 4, pelaku berangkat dari desa tempat tinggalnya yaitu di Ulak Jermon, Kecamatan SP Padang menuju kebun miliknya di Desa Sri Mulia dengan membawa serta satu senter kepala, satu bekas botol air mineral ukuran 1,5 liter yang telah berisi minyak tanah. Juga membawa kain warna putih untuk dijadikan sumbu obor serta korek api gas. Tepat sekitar pukul 6.30 sore, pelaku sampai di lahan miliknya yang sebelumnya sudah dibersihkan. Selanjutnya pelaku membuat sekat lebar 2 meter supaya api tidak menyebar ke lahan orang lain. Lalu sekitar pukul 12 malam pelaku mulai melakukan pembakaran di lahan miliknya dengan cara pelaku mengambil korek api gas untuk disulutkan ke obor bambu. Setelah api obor menyala, pelaku mengelilingi lahan sambil menyulutkan api obor ke lahan, lebih kurang terdapat 15 titik. Api kemudian membesar hingga pelaku berhenti membakar dan pelaku berusaha memadamkan obor yang diletakkannya di lahan. Tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Pampangan saat itu untuk memadamkan api dan pelaku bersembunyi di sekitar lahan tersebut karena merasa takut. Sesudah api padam barulah pelaku berani keluar dan menemui anggota Polsek. Atas perbuatan pelaku kemudian dibawa menuju ke Mapolres Oki. Di tempat lain ditambahkan AKP Jatra, kepolisian juga mendapati peristiwa pembakaran lahan yang dilakukan Sutikno 40 tahun di lahan miliknya di Desa Sukapuli, Kecamatan Pedamaran. Pelaku dari kasus yang kedua ini awalnya membersihkan lahan miliknya dan meninggalkan lahan selama seminggu dengan berharap rumput di lahan tersebut dapat kering dengan sendirinya. Setelah berhasil seminggu kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 September lalu, pukul 11, pelaku mulai membakar rumput dengan cara menyulutkan api melalui korek gas. Atas perbuatan pelaku ini kemudian dibawa ke Mapolres Oki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ditambahkan AKP Jatra atas perbuatan kedua pelaku disangkakan pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Mereka berdua juga dikenakan sanksi berupa denda dengan uang sekitar 3 miliar hingga 10 miliar Justina. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik rekan Winando, wartawan Tribun Sumsel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasat Reskrim Oki, AKP Jatra Tunggal RW. Untuk TKP ditangkapnya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023
Untuk tersangka atas nama Sutikno, umur 40 tahun, alamat di Sukabumi. Yang bersangkutan membuka lahan dengan sengaja dengan cara membakar. Kronologisnya, seminggu sebelum ditangkap, Senin 11 September, yang bersangkutan meracun lahan tersebut, lahan yang dia punya. Dibiarkan seminggu kemudian, setelah tanaman benar-benar mengering, yang bersangkutan sengaja membakar di lahan tersebut pada siang hari. Namun karena angin kencang dan memang keadaan kering, akhirnya api menyebar ke lahan sebelah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.